Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah nikmat termasuk daripada nikmat yang besar yang Allah berikan, yaitu adalah dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makatsiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kebanyakan manusia itu terbengkalai. Kebanyakan manusia melalaikannya, yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dua nikmat inilah di antara nikmat Allah yang kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa beribadah dengan dua nikmat ini. Nikmat kesehatan sama nikmat waktu luang. Sebagian orang kadang melalaikan, terlalaikan atas dua nikmat ini. Yang mana ia akan menyadari bahwasanya nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ini adalah nikmat yang besar ketika dua nikmat ini sudah hilang. Orang yang awalnya dia adalah orang yang sehat, kadang dia lupa bahwasanya sehat itu di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sakit, dia baru sadar bahwasanya kesehatan yang kemarin itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita ingat dengan nikmat kesehatan ini, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menjenguk orang sakit. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, si fulan sakit, kita jenguk, kita akan tersadarkan. Ternyata kesehatan itu adalah nikmat yang sangat besar. Begitu pula nikmat waktu luang. Seseorang akan sadar bahwasanya nikmat waktu luang itu adalah nikmat yang sangat berharga ketika dia sudah disibukkan dengan aktivitas-aktivitas. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan dunianya, dan lain sebagainya, baru dia sadar, oh ternyata kemarin waktu luang itu nikmat juga. Kenapa enggak saya gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat? Terkhusus pada bulan Dzulhijjah ini.
Yang mana kita di awal bulan Dzulhijjah ini dianjurkan untuk memperbanyak melakukan amal soleh. Karena amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan. Seperti halnya berpuasa, kita perbanyak berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Puasa sunnah kita lakukan. Diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, bertahmid serta bertakbir. Dan amal soleh serta ketaatan yang lainnya. Hendaknya kita benar-benar memanfaatkan kesempatan kali ini agar kita bisa mendulang jutaan pahala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, orang-orang yang berjalan di atas jalannya sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas tentang kitab Al-Kabair. Kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang akbaru al-kabair. Dosa besar yang paling besar. Akan tetapi sebelumnya ada hal yang perlu kita ingatkan kembali. Bahwasanya kita di sini mempelajari dosa-dosa besar. Mengetahui jenis-jenis dosa besar, macam-macamnya serta tingkatan-tingkatannya. Tidak lain adalah agar kita bisa menghindarkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang kita cintai itu tidak terjerumus pada dosa-dosa itu. Seseorang ketika dia tidak mengetahui tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat ditakutkan dia akan terjerumus pada perbuatan atau larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Contoh kecil saja, seseorang yang ingin bepergian, masalah duniawi. Seseorang yang ingin bepergian menggunakan kendaraan baik itu motor maupun mobil. Maka orang yang ingin bepergian ini dia harus tahu hal-hal yang diperbolehkan di perjalanan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan di perjalanan. Contoh kecilnya misalnya tentang lampu merah. Jikalau dia tidak mengetahui rambu-rambu atau lampu merah yang seharusnya ketika lampu merah itu dia harus berhenti sejenak, menunggu sampai muncul lampu hijau. Seharusnya berhenti di sana, tapi dia dikarenakan dia tidak mengetahuinya, dia menerobos. Maka yang terjadi adalah kefatalan. Dia bisa ditabrak orang, bisa lecet, terjatuh, dan lain sebagainya. Ini dalam masalah dunia. Apalagi dalam masalah akhirat. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu. Mengetahui apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakannya, dan kita juga mengetahui larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita menghindarinya. Agar kita menjauhinya. Agar kita tidak terjatuh pada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang hal itu bisa membinasakan kita.
Nah, disinilah pentingnya kita belajar. Pentingnya kita menuntut ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, serta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, hamba meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min du'ain la yustajabu lahu. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Berlindung kita dari itu semua. Bab tentang akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. An Abi Bakrah Nufi' bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah Nufi' bin Al-Harith, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Sebuah metode mengajar atau mendidik, yaitu adalah metode tanya jawab. Yang mana tujuannya itu adalah agar memfokuskan apa yang ingin disampaikan. Nabi menanyakan, mau enggak kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Maka para sahabat menjawab, Nabi mengucapkannya 3 kali, bertanya 3 kali. Lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah. Termasuk daripada dosa besar yang paling besar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah al-isyraku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa uququl walidain. Termasuk juga di antara dosa besar yang paling besar, yaitu adalah mendurhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama tadi adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersandar. Fajalasa
Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk seraya melanjutkan faqal ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan termasuk juga perkataan dusta, wa syahadatuz zur, persaksian dusta atau persaksian palsu. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengulangi ucapan beliau sampai para sahabat ini mengatakan di dalam hati mereka, semoga beliau ini berhenti. Artinya cukup. Semoga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya dan terus mengulanginya. Dan ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya. Kemudian Imam Muslim, Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Secara rinci hadis ini menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang paling besar di antaranya itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua dan berkata dusta serta bersaksi palsu atau saksi dusta. Ini secara rinci. Syarah secara rinci hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dosa-dosa besar yang paling besar, di antaranya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua, berkata bohong dan bersumpah palsu. Kalau kita lihat dari hadis ini, maka kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwasanya dosa itu bertingkat-tingkat. Tidak seperti apa yang dipahami sebagian orang bahwasanya dosa besar itu cuma satu tingkat. Dosa besar, ya dosa besar. Dosa kecil, ya dosa kecil. Dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang paling besar, ada dosa besar selain daripada dosa yang paling besar. Dan dosa yang paling besar ini hendaknya kita sangat-sangat memperhatikannya. Hendaknya kita sangat memperhatikan dosa besar yang paling besar. Karena ini paling berbahaya. Istilahnya itu kalau tingkatan kriminal paling atas. Kriminal paling berbahaya. Di sini kita akan jelaskan satu persatu macam-macam daripada dosa besar yang paling besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi. Yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kemaksiatan yang paling besar. Kemaksiatan yang paling besar, kezaliman yang paling besar, dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bertaubat. Bahayanya perbuatan syirik. Sangat berbahaya sekali. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik yang kita ketahui maupun syirik yang tidak kita ketahui. Perlu kita mempelajari macam-macam syirik. Perlu kita memahami syirik dengan sebenar-benarnya paham. Agar kita bisa menghindarkan diri kita, menghindarkan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai agar tidak terjatuh pada perbuatan syirik. Sebagian orang ada yang tidak memperhatikan hal ini. Sehingga di dalam rumah tangganya kacau balau. Yang satu berkeyakinan seperti ini, yang satu berkeyakinan seperti ini, dan lain sebagainya. Rumah tangganya kacau disebabkan kesyirikan. Dan kesyirikan itu tidak menjadikan seseorang tenang.
tidak akan menjadikan seseorang bahagia. Contoh kecilnya saja, orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu termasuk daripada perbuatan syirik. Contohnya dia bertawakal kepada tamimah, jimat. Atau misalnya dia bertawakal kepada gelang, yang ia meyakini bahwasanya gelang itu bisa menolak bala, bisa memberikan manfaat, bisa menghindarkan mudarat. Tapi sejatinya tidak. Malah hal tersebut menjadikan dia semakin lemah. Syaitan itu sangat mudah sekali mengganggu dia. Karena dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Kita ini kadang sering sekali mendengar syirik. Oh, itu syirik itu, ini syirik dan lain sebagainya. Tapi kita tahu nggak apa itu syirik? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam karya beliau, kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau menyebutkan bahwasanya syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billahi azza wa jal fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma dan sifat, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini adalah pengertian syirik. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma wa sifat. Sedangkan macamnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Iqtida'u Siratil Mustaqim. Beliau menyebutkan di sana bahwasanya kesyirikan itu ada dua macam. Kesyirikan itu ada dua macam. Asyirku fi rububiyatillah. Kesyirikan di dalam rububiyah Allah. Ini yang pertama. Dan yang kedua yaitu adalah asyirku fi uluhiyatihi. Kesyirikan di dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kesyirikan di dalam rububiyah Allah? Di dalam rububiyah, apa maksudnya? Maksudnya adalah menetapkan adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta. Seseorang ketika dia menetapkan bahwasanya adanya sesuatu yang mengatur selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan, memberikan rizki, dia yakini bahwasanya ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan hal itu, maka dia terjatuh pada kesyirikan. Kesyirikan di dalam rububiyah. Dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah Saba ayat 22, Qul id'u lilladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syarikin wama lahu minhum min zahir. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi.
dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang menjelaskan tentang menafikan adanya sesuatu yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur kita semua. Yang mengatur seluruh alam semesta, yang menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan dan mematikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menyimpangkan atau meyakini bahwasanya adanya sesuatu yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, adanya sesuatu yang memberikan rizki selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan di dalam uluhiyah Allah. Kemudian yang kedua, asyirku fi uluhiyatillah. Kesyirikan di dalam uluhiyah. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat. Yaitu adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia telah terjatuh pada kesyirikan dalam uluhiyah. Kesyirikan dalam uluhiyah. Perlu kita ketahui bahwa hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah diibadahi. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal tentang hak Allah terhadap hambanya dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap hambanya, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah itu adalah diibadahi. Hak Allah itu adalah ditauhidkan, diesakan, dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang tidak meletakkan haknya pada tempatnya, artinya dia telah melakukan kezaliman. Makanya di sini disebutkan bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Luqman ayat 13, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena seharusnya Allah Subhanahu wa taala itu diibadahi, tapi dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang memberikan rizki itu Allah. Yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Tapi dia beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini dinamakan orang yang menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Ini ada sebuah kezaliman yang sangat besar. Kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat besar. Ya. Karena kezaliman itu adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Letakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, ini zalim. Sesuatu yang diletakkan bukan pada tempatnya itu zalim. Contoh kecil misalnya sampah. Seharusnya sampah itu dibuang di tempat sampah. Dia membuangnya di tempat yang sembarangan. Di tempat umum, tempat orang lewat, sehingga mengganggu perjalanan orang lain. Maka ini termasuk daripada perbuatan zalim. Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilah, Tuhan yang berhak disembah dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Kita harus beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dalam kitab beliau, yaitu kitab Usul Salasah. Beliau mengatakan hukum orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Usul Salasah beliau mengatakan, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun." Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang memalingkan suatu macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia musyrik kafir. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitabnya Usul Salasah. Wad dalil, dan dalilnya kata beliau rahimahullahu taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, innahu la yuflihul kafirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menyembah ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada suatu bukti pun bagi dia tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabb-Nya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Salah satu contohnya itu adalah doa. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab beliau. Salah satu contohnya itu adalah doa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa itu adalah inti daripada ibadah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhan kalian mengatakan kepada kalian, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadahku, artinya menyelewengkan ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Artinya kesyirikan seseorang yang menyelewengkan ibadah atau suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukumi musyrikun kafirun. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di antara akibat orang yang berbuat syirik itu, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik jika ia mati dalam keadaan musyrik dan tidak bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya.
Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah sesat sesat-sesatnya. Artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ketika orang atau pelaku kesyirikan meninggal dunia sedangkan dia belum bertaubat. Jadi bahayanya kesyirikan. Kemudian di antaranya juga, di antara akibat orang yang berbuat syirik, yaitu adalah orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah diharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya itu adalah neraka. Bahkan di antara akibatnya juga yaitu adalah amal kebaikannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum, maka amal mereka itu akan dihapus oleh Allah. Amal kebaikan dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik ini. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya dosa besar itu atau ukuran daripada dosa besar itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw 'adzabin. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang diakhiri dengan neraka atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala atau murkanya dari Allah Subhanahu wa taala atau ancaman dengan azab di dunia maupun di akhirat. Ketika larangan mengandung hal ini, maka amalan atau larangan tersebut termasuk daripada dosa besar. Dan syirik diancam masuk ke dalam neraka. Dan diharamkan bagi dia surga. Kemudian dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak bertaubat. Maka ini jelas kesyirikan adalah dosa besar, bahkan termasuk daripada dosa besar yang paling besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah berbuat durhaka kepada orang tua atau uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana perintah yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka lawan daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menyekutukan Allah. Kemudian setelah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah melanjutkan dengan memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana."
Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, janganlah engkau beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Lawan daripada mentauhidkan Allah yaitu adalah menyekutukan Allah. Kemudian perintah setelah mentauhidkan Allah, Allah memerintahkan kepada kita untuk memuliakan atau berbakti kepada kedua orang tua, yang mana lawan daripada ini itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah dan menyepihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Allah perintahkan di sini kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang mana orang tua itu sudah berjuang mendidik kita, maka sebagai tanda balas budi kita kepada kedua orang tua kita itu adalah dengan berbakti kepada keduanya. Dan ketahuilah, bakti kita kepada kedua orang tua kita sampai saat ini itu masih belum cukup. Akan terus menerus sampai mereka meninggal dunia, anak masih diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika hidup, berbakti kepada kedua orang tuanya dengan melayani mereka. Dan ketika meninggal dunia, berbakti kepada mereka dengan mendoakan mereka, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa mereka. Dan menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh ini adalah termasuk daripada pahala jariyah. Ketika anaknya besar menjadi anak yang soleh, orang tuanya sudah meninggal, maka orang tuanya di dalam kubur akan masih mendapatkan pahala. Bayangkan. Maka jadilah anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah. Dalam sebuah hadis yang melarang berbuat durhaka kepada kedua orang tua, yaitu adalah dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Artinya durhaka kepada kedua orang tua. Wa man'an wa hatin wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atul mal. Allah melarang kita untuk menolak kewajiban. Meminta sesuatu yang bukan haknya, menguburkan anak hidup-hidup, dan Allah membenci atas kalian qila wa qal, banyak ucapan qila wa qal, seperti halnya ghibah, termasuk daripada qila wa qal. Wa kasratus su'al, banyak bertanya, wa idha'atul mal. Wa idha'atul mal. Dan
memboroskan harta atau menghambur-hamburkan harta. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita larangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Selain daripada itu juga dilarang untuk menolak kewajiban, dilarang untuk meminta sesuatu yang bukan haknya, dilarang mengubur anak hidup-hidup, dan Allah membenci atas kalian banyak bicara atau ghibah, banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, la yadkhulul jannata 'aqun wala mudminu khamrin wala mukadzibun biqadarin. Tidak masuk surga anak yang durhaka. Hadis yang lain menyebutkan tidak masuk surga anak yang durhaka, kemudian wala mudminu khamrin, pecandu khamr atau minuman keras, wa mukadzibun biqadarin, dan orang yang mendustakan takdir. Dan banyak sekali macam-macam bentuk durhaka, yang mana diantaranya itu adalah menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan orang tua tidak enak dengan hal yang kita lakukan misalnya, atau misalkan berkata dan tidak, atau membentak mereka, menghardik orang tua, termasuk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Atau misalnya melaknat, mencaci kedua orang tua secara langsung maupun tidak langsung. Dan hal ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minal kabairi syatmur rajuli walidayh, termasuk daripada dosa besar adalah seseorang mencela atau mencerca kedua orang tuanya. Para sahabat bingung, kok ada yang orang mau mencela kedua orang tuanya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Bagaimana itu bisa terjadi? Seseorang mencerca ibunya, yaitu adalah dengan dia mencerca orang tua orang lain, sehingga orang lain juga mencerca orang tuanya. Dia menghina bapaknya, bapak orang lain, kemudian orang lain itu menghina bapak dia. Nah, ini syatmur rajul di walidayh, mencerca atau mencaci kedua orang tua, termasuk daripada dosa besar. Dan banyak lagi di antara bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya seperti hanya bakhil, pelit. Pelit dalam materi maupun dalam tenaga. Kemudian di antaranya juga tidak mengurusi orang tua. Orang tua dibiarkan begitu saja. Di antaranya juga menyuruh atau memaksanya. Menyuruh orang tua dengan paksaan, berbeda dengan halnya orang tua mau mengerjakan sendiri misalnya. Melakukan tanpa paksaan tidak mengapa. Tapi kalau dengan paksaan, makanya termasuk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya juga misalnya menyebut kejelekannya. Menyebut kejelekan kedua orang tua di hadapan beliau maupun di belakang beliau. Ini termasuk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Atau misalnya lebih taat kepada istri dan anak dibandingkan kepada orang tua. Ini termasuk daripada durhaka juga. Maka perempuan yang baik itu adalah perempuan yang mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, habbani Allah wa iyyakum jami'an. Sedangkan akibat daripada durhaka kepada orang tua ini itu akan dirasakan di dunia oleh anak yang durhaka. Bahkan azab itu akan segera muncul bagi orang yang mendurhakai kedua orang tuanya.
Ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan hal itu. Di antaranya hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min danbin ajdar an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di dunia di samping azab yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat daripada berlaku zalim dan memutuskan silaturahim. Yang dimaksud dengan memutuskan silaturahim di sini yaitu adalah mendurhakai kepada kedua orang tuanya. Bahaya. Bisa menjadikan azab segera datang kepada orang yang mendurhakai kedua orang tuanya. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab di akhirat, di dunia juga dapat. Artinya 2 kali lipat. Sudah jatuh dari tangga, ketimpa tangga lagi. Maka perlu kita berhati-hati jangan sampai terjatuh pada dosa mendurhakai kedua orang tua. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan, babani mu'ajjalan uqubatuhuma fid dunya. 2 perbuatan atau 2 pintu dosa yang Allah cepatkan azabnya atau siksanya di dunia. Al-baghyu wal-uquq. Kata Nabi SAW, berbuat zalim dan al-uquq. Durhaka kepada kedua orang tua. Bahaya. Maka hendaknya kita yang memiliki anak dan kita sendiri khususnya hendaknya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kapanpun dan dimanapun. Ketika orang tua hidup maupun orang tua sudah meninggal dunia. Karena jasa mereka itu sangatlah besar sekali dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah qauluz zur wa syahadatuz zur. Perkataan dusta dan sumpah dusta atau sumpah palsu. Dikatakan az-zur, ya. Qauluz zur, az-zur huwal kadhib. Zur itu artinya adalah dusta. Sumya zuran li'anna sahibahu yuzayyinuhu wa yuzawwiruhu wa yuhassinuhu hatta yuqbal. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala bahwasanya dikatakan sebagai zur itu karena pelakunya itu senantiasa menghiasi. Dihiasi, kemudian diperbaiki ucapan misalnya, ucapannya itu diperbagus, diperindah hatta yuqbal, sampai diterima oleh orang lain. Padahal itu adalah dusta. Makanya dinamakan di sini az-zur. Qauluz zur wa syahadatuz zur. Perkataan dusta dan sumpah dusta atau sumpah palsu. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk menjauhi dari perbuatan dusta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajul yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta atau berbohong. Karena dusta itu membawa seseorang kepada kejahatan. Yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan atau kejahatan itu menghantarkan seseorang kepada neraka. Ini berakhir pada neraka. Artinya dosa yang diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka itu termasuk daripada dosa-dosa besar. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzab.
Dan jika seseorang senantiasa berdusta, sering sekali berdusta, bahkan menjadi kebiasaan dalam kehidupannya, dan memilih kedustaan, senantiasa berdusta, dan terus berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Dan dusta ini tidak akan berhenti kecuali dengan bertaubat. Seseorang ketika dia berbohong, maka selanjutnya dia akan berbohong untuk menutupi kebohongan awal tadi. Jadi dia akan terus berbohong. Dan ini menjadi sesuatu yang biasa pada zaman ini. Berbohong itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan pada zaman ini. Padahal ini termasuk daripada dosa besar yang paling besar. Inilah begitu hebatnya syaitan menggoda manusia sampai bisa manusia ini beranggapan bahwasanya berbohong atau berdusta ini adalah sesuatu yang kecil, biasa-biasa saja. Ini termasuk daripada tipu daya syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya syaitan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, dan akibat daripada seseorang ketika dia bersumpah palsu itu disebutkan di sini, akibatnya itu akan berakibat pada dirinya sendiri, terhadap orang yang dia bela, dan terhadap orang yang dia tuduh. Ini dalam masalah sumpah palsu. Terhadap dirinya, dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Orang yang bersumpah palsu, ya, di hadapan hakim, bersumpah palsu, maka hal tersebut berakibat pada dirinya, artinya dia telah terjatuh pada perbuatan dosa besar yang paling besar. Sedangkan terhadap orang yang dia bela, dia bersumpah membela si fulan, tapi dengan sumpah palsu, maka hal ini akan menimpakan persaksian kepada orang yang tidak berhak. Maka tentu ini termasuk daripada perbuatan zalim, dan zalim itu termasuk daripada dosa besar juga. Kemudian terhadap orang yang dituduh, maka dia telah berbuat zalim dan melampaui batas terhadapnya. Artinya tidak memberikan haknya. Maka berbahaya sekali perbuatan dusta ini maupun sumpah dusta ini. Ya, mungkin sebagian orang mengira bahwasanya ketika seseorang bersumpah sumpah palsu, itu ia mengira bahwasanya itu adalah sesuatu yang bagus untuk kebaikan. Pada sejatinya bukan menghantarkan kepada kebaikan, tapi malah akan menghantarkan kepada kebinasaan, menghantarkan kepada kehinaan. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, habani Allah wa iyyakum jami'an. Maka wajib bagi orang-orang yang berakal agar berhati-hati dari 4 perkara yang telah kita sebutkan tadi. Yaitu diantaranya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian berkata bohong, dan bersaksi palsu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya untuk diri ulun pribadi, ya, dan kepada ikhwan dan akhwat sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.